Perkenalkan, nama saya Isnani Nur Arifah, NIM 183131109 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Aku di sini tuh pengen nyari referensi video untuk kalian semua tentang rasa tanggung jawab. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya teman-teman semuanya, bunda-bunda yang ada di seluruh Indonesia. Aku mau nyampein nih, kalian tuh yang lagi di luar itu harus jaga kesehatan ya, karena masalahnya itu kalian harus jaga kesehatan. Terus habis itu jangan lupa kalau habis keluar masuk tempat terus cuci tangan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Ingat ya, jangan remehin sesuatu yang kecil ini. Ini gak kecil guys, ini tuh besar. Ya ampun, korban jiwanya udah banyak banget gitu loh guys. Jadi kalian semua harus tetap safety, oke? Nah, di sini aku tuh bingung. Aku mau nge-vlog nih, tapi nge-vlog tentang apa ya? Penasaran nih, sama. Nah, aku tuh di sini mau nyampein tentang rasa tanggung jawab. Bingung ya, rasa tanggung jawab itu apa? Jadi gini guys, rasa tanggung jawab itu kesadaran dari manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi tanggung jawab itu semua yang dilakukan oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi rasa tanggung jawab itu seberapa penting sih sebenarnya gitu loh. Seberapa penting ya? Menurut aku nih ya, apalagi nih, rasa tanggung jawab itu diajarin gitu. Diajarin sama anak usia dini. Itu penting gak sih sebenarnya gitu loh? Dan menurut kalian tuh penting gak sih rasa tanggung jawab itu? Menurut aku, kalian pengen tahu menurut aku gimana? Nah, kalau menurut aku tuh ya, rasa tanggung jawab itu emang sangat penting banget diajarin sama anak-anak sejak dini maksudnya. Jadi kita mengajarkan rasa tanggung jawab itu sejak kecil, sejak dini gitu. Karena nih, menurut aku nih ya, penting banget tau gak sih? Biar apa sih? Karena tuh ya, kalau kita ngajarin dia rasa tanggung jawab sejak kecil itu tuh biar anaknya tuh dapat belajar dan dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan gitu. Jadi anak tuh tahu gitu tanggung jawab dia gitu. Jadi kalau dari kecil itu diajarin nih ya, otomatis kan besarnya itu kan dia udah bisa gitu nerapin ke dirinya tentang semua rasa tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab dia kepada Allah, tanggung jawab dia kepada sesama manusia, tanggung jawab dia kepada alam semesta, tanggung jawab dia terhadap diri dia sendiri. Jadi dia tuh tahu gitu loh guys. Jadi kalau kita ngajarin dia rasa tanggung jawab itu banyak banget gitu caranya dan manfaatnya. Jadi penting banget ya guys. Jadi buat ibu-ibu nih ya, bunda-bunda itu jangan lupa nih yang punya anak kecil-kecil itu diajarin rasa tanggung jawab, oke? Tapi ingat, kalau ngajarin anak itu harus tahu batasan kemampuannya. Jangan maksa anak. Kita tuh ngajarin anaknya itu tuh harus sesuai gitu sama kemampuan dia. Jangan melebihi batas kemampuannya dia, oke? Melebihi sedikit nggak pasti, tapi jangan keterlaluan ya guys. Terus nih, apa lagi ya? Terus apa aja sih gitu yang dapat dilakuin anak usia dini tentang rasa tanggung jawab? Jadi apa aja sih yang bisa dilakuin sama anak-anak buat sikap tanggung jawab dia gitu? Yang pertama itu menjaga barang yang dia miliki. Jadi anak itu diajarin menjaga barang yang dia miliki. Contohnya nih, kalau anak tuh dapat hadiah mobil gitu kan, nah itu kita ngajarin ke anak, ayo ini mobil kamu harus kamu jaga supaya tidak cepat rusak dan supaya awet gitu. Jadi
biar kita ngajarin, jadi biar anak tuh benar-benar menjaga, menyayangi gitu barang yang dia miliki. Jadi kalau anak punya barang, ini punya kamu dan tanggung jawab kamu untuk menjaganya gitu, merawatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembalikan barang ke tempat semula gitu. Jadi biar anak tuh belajar bertanggung jawab. Contohnya, maksudnya dari mengembalikan barang ke tempat semula. Contohnya nih, kalau anak lagi main, ya kan, tuh main berserakan, gimana jadi bikin pusing gitu kan. Terus habis itu kita ngajarin, ayo adik, kalau habis bermain, mainannya harus dikembalikan ke tempat semula. Nah itu adalah salah satu cara kita mengajarkan sikap tanggung jawab kepada anak. Jadi anak tuh tahu, oh jadi aku kalau habis main itu harus beresin barang-barangnya, karena aku harus bertanggung jawab tentang sama apa yang udah aku perbuat, kayak gitu. Itu bahasa tingginya sih ya. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan. Contoh nih, kalau anak-anak TK itu apa itu namanya, ini TKB kan. Nah, anak TKB itu kita diajar apa namanya, dikasih tugas nih, terus habis itu anak tuh harus menyelesaikan gitu, karena itu tanggung jawab dia kepada gurunya. Jadi kita ngasih tahu, jadi kakak, adik, kita panggil adik kecil ya. Jadi adik, kalau dikasih tugas harus dikerjain, karena itu adalah sebuah apa ya, rasa sikap tanggung jawab kamu gitu sama ibu. Jadi kalau kamu punya tugas ya harus dikerjain supaya kamu dapat belajar gitu, bertanggung jawab sama apa yang udah diberi, sama tugas yang udah diberikan sama ibu, kayak gitu. Terus yang kelima, yang kedua sih, yang keempat apa kelima sih, lupa aku. Ya udah, pokoknya itu yang selanjutnya tuh mengerjakan tugas sampai selesai. Jadi kalau udah diberiin tugas nih harus diselesain, jadi dia udah ngerjain terus diselesain gitu. Terus yang kelima, menghargai waktu. Jadi kalau anak itu kita ajarin sikap tanggung jawabnya, anak itu bisa menghargai waktu, itu berarti adalah bentuk sikap tanggung jawab dia kepada waktu, pada diri dia sendiri. Terus mau bahas apa lagi nih? Oh iya, jadi rasa tanggung jawab itu ada di dalam STPPA, diatur juga sama STPPA loh guys. Nah, jadi rasa tanggung jawab itu diatur juga sama STPPA guys. Yang belum tahu, STPPA itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi rasa tanggung jawab ini tuh juga diatur dalam STPPA. Nah, ini tuh termasuk dalam dalam aspek perkembangan sosial emosi. Jadi rasa tanggung jawab ini tergolong dari aspek sosial emosi anak, sosmnya anak gitu. Terus apa aja sih yang diatur rasa tanggung jawab ini di aspek sosial anak, emosional anak, sosm anak gitu. Yang pertama itu tahu akan haknya. Jadi tahu akan haknya itu ini contoh ya, tahu akan haknya. Yang pertama contohnya, anak selesai ngerjain tugasnya gitu, dan awalnya tuh gurunya tuh bilang, adik kalau kamu bisa kalau udah selesai semuanya ngerjain tugasnya, nanti ibu kasih bintang ya gitu. Nah itu, dan setelah anak selesai mengerjakan semua, bintang yang diberikan oleh gurunya ini adalah haknya. Jadi reward guru itu adalah hak anak, haknya anak gitu. Jadi dia tahu, aku udah selesai, aku akan mendapatkan bintang. Kalau aku udah selesai berarti aku berhak mendapatkan bintang, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mentaati aturan kelas. Yang ketiga, mengatur diri sendiri. Yang keempat, bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri dia sendiri. Udah tau belum sih guys? Apa aku harus menjelaskan semuanya? Yaudah deh, aku akan jelasin semuanya. Yang pertama tadi udah rasakan haknya, tahu akan haknya, I'm so sorry. Tahu akan haknya. Terus yang kedua, mentaati aturan kelas. Jadi anak tuh, rasa tanggung jawab anak tuh salah satunya adalah dia mentaati peraturan kelas gitu. Jadi dia nggak akan melanggar peraturan yang udah dibuat sama gurunya. Itu adalah salah satu rasa tanggung jawab dia
pada lingkungannya atau aturan gurunya juga bisa. Terus yang ketiga, mengatur diri sendiri gitu. Jadi dia dapat mengatur diri dia sendiri. Contoh nih, kalau ngerjain tugas gitu, dia itu udah bisa ngatur dirinya gitu loh guys. Jadi aku nggak boleh nyontek, nggak boleh. Itu adalah salah satu rasa tanggung jawab kepada diri dia sendiri. Yang keempat adalah bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri dia sendiri. Itu udah wah, ya pun guys, bener-bener ya, itu tuh kalau anak itu punya rasa tanggung jawab seperti itu tuh pasti kita senang banget gak sih? Aku tuh senang banget gitu kalau ngeliat anak-anak yang dia tuh tahu gitu tanggung jawab dia sebagai anak, terus juga itu tanggung jawab dia sebagai murid. Senang banget gak sih guys kayak gitu. Terus kalian tahu gak sih gimana caranya meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak? Gimana sih caranya? Gimana? Dan di sini aku mau ngasih beberapa cara menurut beberapa para ahli nih ya guys. Yang pertama itu menurut Jacob Azir. Gimana tulisannya, nanti aku tulis di sini ya. Itu mengatakan bahwa rasa tanggung jawab kepada anak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas dan memberikan kepercayaan kepada anak bahwa anak bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi menurut Jacob ini kalau cara meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak itu dengan cara memberikan tugas dan kita percaya bahwa anak itu bisa ngerjain tugas itu gitu. Jadi kita sepenuhnya percaya kepada anak. Terus yang kedua, menurut Anita Lee dan Sarah Prasasti. Di sini nanti aku tulis di sini. Nah, menurut dia itu sikap tanggung jawab anak dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Terus mulai dari menjaga barang yang dimilikinya, terus merapikan barangnya, merapikan mainan yang dia mainkan, kayak gitu. Dan masih banyak lagi menurut Anita Lee Sarah. Nanti aku tulis di sini. Terus habis itu, dan menurut aku cara meningkatkan rasa tanggung jawab kepada anak dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada anak, terus anak dapat menyelesaikannya. Dan tugasnya itu yang sederhana aja, kayak merapikan kamar, merapikan permainannya, terus habis itu menghargai waktu. Yang paling penting menghargai waktu guys. Jadi kalau anak udah selesai main, dirapiin gitu, langsung dirapiin, nggak nunggu nanti dulu gitu. Nah itu namanya anak tuh menghargai waktu gitu. Terus terus apa sih gitu tugas dari seorang pendidik dan orang tua? Tugasnya apa sih sebenarnya? Mereka tuh berperan apa? Kita tuh berperan apa guys? Ayo kita berperan apa? Nah di sini tuh perannya kita sebagai pendidik dan orang tua, apalagi ibu, ya ampun, ibu itu guru pertama ya guys buat anak. Jadi tugasnya itu yang pertama memberikan stimulus kepada anak, memberikan dukungan, memberikan bimbingan, dan kita harus percaya bahwa anak itu bisa mengerjakan tugasnya gitu. Jadi kita harus sepenuhnya percaya kepada anak bahwa anak itu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terus habis itu jangan lupa juga kita harus memberi reward atau pujian. Oh ya guys, reward itu nggak selalu barang ya guys. Jadi sebuah pujian itu ada reward untuk anak. Dan menurut aku pujian itu akan lebih mengena kepada anak dan lebih lebih akan selalu diingat oleh anak, dan anak akan itu tuh kayak akan terkenang terus gitu loh sama anak gitu. Jadi guys kayak gitu, jadi jangan lupa ya buat selalu memuji anak. Metode-metode yang dapat digunakan oleh pendidik, calon guru, calon pendidik kayak kita ini. Nah
metodenya itu yang dapat digunakan yang pertama itu bermain, yang kedua bercerita, yang ketiga pemberian tugas, yang keempat bercakap-cakap, yang kelima demonstrasi, selanjutnya proyek, dan masih banyak banget. Jadi itu kayak kalau kita mau menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak itu dapat menggunakan semua metode pembelajaran. Jadi menggunakan semua metode itu bisa guys, jadi jangan khawatir kita bingung menggunakan metode apa. Sebenarnya semua metode itu baik digunakan asalkan kita tahu bagaimana porsi-porsinya dan bagaimana cara-cara. Nah, gimana guys sama video-videonya? Semoga video tadi itu dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.